Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan ending. Ending ini theoretical position ya. Jadi uh, Raja Benteng Pion melawan Raja Benteng Pion ya. Jadi saya sebutkan dulu langkahnya, posisinya rajanya putih dulu ya. Raja putih ini posisi di F6, benteng di D6, dan pionnya di H6. Jadi lurus sejajar di baris ke-6 ya. Sedangkan hitam, raja di E8, benteng di G2, pion di A3 ya. Jadi sama-sama mau promosi jadi menteri ya, pion yang ada di H6 dan di A3 ya. Pada saat diagram ini langkahnya putih melangkah dan dipastikan menang. Kelihatannya memang berbau remis ya, tapi ini pada saat posisi gini putih jalan dan menang ya. Tentunya langkahnya yang terbaik untuk putih H7, sedangkan hitam langkahnya cuma mencegah majunya pion ya, majunya mau promosi ya. Benteng ke H2 dilanjutkan sama putih raja ke G7. Tentunya kalau benteng ke G2 lagi ada tutupnya ya, jadi benteng ke G6. Tentunya duluan putih jadinya dan dipastikan putih menang ya, paham ya. Jadi nggak mungkin benteng di G2, nggak mungkin. Tentunya dia juga langsung melancarkan juga A2, akan jadi menteri. Tentunya putih langkah terbaik, langkahnya benteng di E6 ya, tanda seru dua benteng di E6 ini, karena kalau langsung benteng ini di A6 ya tentunya langsung remis juga ya, karena bentengnya baru di G2, raja di F6. Kalau benteng di F2, raja di E5, benteng di E2. Suatu misal benteng di E2 cek ya, tentunya dicek sampai menjauh ya. Raja di F5 dicek terus sampai menjauh, benteng ke F2. Raja di E4, barulah benteng di H2. Setelah benteng kali A2 ya benteng kali H7. Tentunya kalau benteng di A8 ya raja di F7, dan tentunya remis ya, sama-sama benteng ya, paham ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi benteng di A6 ya. Oke, jadi pas posisi benteng di A6 nih putih blunder sekali ya. Langkahnya yang bagus putih benteng ke E6 dulu. Jadi rajanya ini dijauhkan dari pion H7 dan nanti ada cek-cekan benteng ya. Tentunya kalau raja D8 sama aja, benteng ke A6. Tapi kalau raja di D7 baru benteng ke A6 ya. Setelah benteng A6 ini tentunya dipastikan kalah ya. Hitam tentunya cuma bisa ngecek tok. Benteng ke G2, baru raja di F6, benteng di F2, raja di E5, benteng E2, raja di F5, benteng F2, baru raja di E4 ya. Nah, setelah raja E4, bentengnya ditarik di H2, untuk menghalau pion, barulah dimakan benteng kali A2 ya. Kalau benteng kali H7 otomatis ada cek benteng A7 ya. Mungkin dia ngecek dulu di H4, baru raja ke F3, atau raja di F5 sama aja. Setelah benteng di H1, barulah bentengnya ini di A8. Jadi jangan dicekkan. Jadi eh, tujuannya benteng A8 ini mau mempromosikan pion yang ada di H7 ya. Otomatis bentengnya makan di H7, barulah benteng di A7 cek ya, dan akan menang benteng ya. Paham ya? Jadi cara memenangkan diagram yang tadi itu harus benteng di E6 dulu ya. Oke, kalau sudah paham, saya kasih bentuk diagram yang lain ya. Oke, di bentuk yang lain, jadi posisinya rajanya putih ini ada di F1 dan benteng di A3. Jadi ending raja benteng melawan raja gajah pion 2. Pion 2 ini
mau promosi ya. Jadi pembelajarannya putih ini cuma bisa menyelamatkan dari kekalahan ya. Yang jelas remis ya. Tentunya uh, rajanya putih posisi di F1, benteng di A3, sedangkan hitam raja di G3, pion di F3, pion di E3, jadi dua pion ya. Uh, Gajahnya di posisi F2 ya. Jadi mari kita mulai langkah yang terbaik untuk putih tentunya ada ancaman E2 mau promosi jadi menteri ya, tentunya benteng ke A2 ya. Setelah benteng di A2, langkahnya hitam bagus sekali, langkahnya gajah di G1. Jadi memancing supaya rajanya ini makan gajah baru di E2. Jadi langsung kalah ya dengan ancaman kalau benteng makan pion ya dimakan biasa, benteng di A1 ya langsung ke F2. Jadi langsung kalah ya, paham ya? Ya, oke, nggak mungkin, otomatis raja kali G1 juga nggak mungkin. Langkahnya putih yang terbaik benteng ke C2 ya. Suatu misal kalau bentengnya ini dikasihkan di F2 ya, benteng dikasihkan di F2, kalau dimakan ya tentunya remis ya, otomatis nggak dimakan, lari aja gajah ke H3 ya, gajah di H2 ya maksud kami ya, gajah di H2, benteng ditarik lagi posisi di C2, baru raja di H3 ya, ini untuk pembelajaran hitam berarti ya, jadi pas posisi begini tentunya uh, putih kalah ya. Jadi benteng di B2 mungkin ya, benteng di B2 ya, tentu gajah di E5 ya. Setelah benteng C2 barulah gajah ke D4. Jadi cara memenangkan seperti itu ya. Kalau benteng dikasihkan lagi di tempo-tempo begini, benteng ke D2 kalau dimakan stalemate ya tentunya gajah ke C3 ya. Gajah C3, setelah gajah C3 ini putih mungkin mengancam ya, mengancam atau dikasihkan lagi benteng di H2. Ya, tentunya langkahnya cukup dengan raja di G4. Nggak mungkin kan kalau memakan ya. Apa, misalkan benteng ke C2 lagi ya, baru gajah ke D2. Tentunya langsung kalah ya dengan ancaman E2 ya. E2 dan akan menjadikan promosi jadi menteri ya. Paham ya? Oke, jadi cara pembelajarannya seperti itu kalau benteng ke F2 ya. Oke, saya kembalikan posisi dari eh, benteng C2 ya. Benteng C2 tentunya langkahnya benteng F2 blunder ya. Jadi saya kembalikan posisi, langkah yang terbaik untuk putih benteng ke C2. Setelah benteng C2 barulah gajah ke H2. Jadi pas pada saat posisi begini ya, benteng di C2 gini, putih langkahnya harus cukup bagus dan ini menentukan remis ya untuk menyelamatkan kekalahan ya. Jadi langkahnya putih itu yang terbaik itu benteng di F2. Jadi pas pada saat posisi gini ganti langkahnya posisi benteng di F2. Tentunya kalau raja di H3 nggak mungkin, benteng kali F3 tentunya kan kena pionnya ya. Kalau gajah di G1 nantinya dimakan ya. Tapi suatu misal tadi bentengnya di pas posisi gajah di H2 ini bentengnya tidak di F2 ya, benteng di A2 ya. Ini langsung kalah ya. Kayak tadi kan berarti raja di H3, benteng di B2, nah, tentunya gajah di E5, benteng di C2 lagi, baru gajah di D4 ya. Jadi diurut ya nanti posisinya eh, apa? Misalkan raja ya tinggal raja aja, raja di E1, raja di G3 gitu aja. Jadi posisinya bagusan hitam ya dan tentunya kalah ya. Jadi kalau pas apa posisi gini dia benteng D4, benteng D2 ya gajah di
C3 ya, kalau benteng di H2 lagi cek dikasihkan ya raja di G4 ya. Kalau pas posisi benteng di C2 baru gajah di D2 dan tentunya menang ya, menang hitam ya. Oke, jadi langkah yang terbaik untuk putih tadi bentengnya di F2 ya, pas pada saat posisi eh, raja di G3, ya, raja di G3 gini. Nah, raja di G3 ini tidak boleh benteng di A2 ya, langsung dikasihkan yang benar. Benteng di F2, tentunya langkahnya kalau dimakan jadi stalemate, tentu gajah di G1, barulah kita makan. Raja kali G1. Nah, tentunya kalau dimakan ya remis, E kali F2 ya raja di F1. Tentunya dikasih jalan ya raja kali F2, raja F4, raja di F1, raja E3, raja di E1 dan mengoposisi ya, paham ya. Jadi pas posisi begitu remis ya. Jadi tentunya hitam melancarkan E2 ya, tapi putih sudah nggak ada kebingungan ya, kalau dimakan ya langsung kalah ya. Kalau benteng kali A2 tentunya bentengnya dibuang dulu di G2. Kalau dimakan kan terjadi stalemate lagi remis, ya, otomatis raja ini lari kemana aja, ke F4 atau kemana ya, baru benteng kali E2. Setelah F kali E2 baru raja di F2. Jadi cara meremiskan seperti gitu ya. Jadi langkahnya cukup bagus sekali untuk putih, pembelajaran putih. Kalau putih harus di F2 setelah gajah di posisi di H2 dan raja G3. Tapi kalau pas posisi gajah di G1 nggak boleh dibuang benteng F2 ya. Paham ya? Jadi kalau bentengnya cuma tempo di A2 ini untuk pembelajaran hitam yang kayak tadi ya. Oke, kalau sudah paham, uh, di akhir video ini saya akan membuat problem ya, tentunya problem ini untuk junior yang barusan belajar ya. Jadi mungkin bapak-bapak senior atau kawan-kawan catur punya junior ya, tolong dikasihkan atau di-sharekan ke junior biar mengetahui ya, ini untuk pembelajaran junior. Kalau kawan-kawan catur nanti ada problem tersendiri ya. Oke, ini problem untuk junior ya. Hitam dimatkan dalam sama putih satu langkah ya, dari mat in one ya. Adik-adik junior yang baru belajar silahkan mencoba ya, tentunya bukan untuk kawan-kawan catur atau senior ya, tentunya di-sharekan ke junior ya yang baru belajar sekitar umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ya, ya jadi junior G maupun F ya. Oke. Setelah paham ini saya kasih problem mat in one yang kedua. Oke, ini made in one yang kedua, silahkan dicoba untuk adik-adik junior. Oke, made in one yang ketiga, putih melangkah, hitam mati dalam satu langkah. Oke ya, paham ya? Dicoba adik-adik junior, cara pembelajarannya gimana? Oke, in one yang keempat, putih melangkah, mematikan hitam dalam waktu satu langkah. Made in one yang kelima, putih jalan, hitam mati satu langkah. Ini made in one yang keenam ya. Jadi putih jalan, hitam mati dalam satu langkah. Oke, setelah ini saya kasih made in two yang cuma 3 diagram aja ya. Oke ya, paham ya? Ini made in two ya. Jadi mati dalam 2 langkah ya, biar adik-adik junior itu instingnya berjalan dan melatih asah otak ya. Jadi untuk pembelajaran problem ini, cara menyelesaikan mati dalam 2 langkah, tentunya adik-adik junior tentu siap belajar ya, paham ya. Oke, made into yang pertama, mari kita coba. Made into yang kedua ya, jadi rajanya posisi di D3, menteri di H2, dan raja di A3. Oke, adik-adik junior silahkan mencoba. Oke, ini made into yang ketiga ya. Jadi posisi raja di E8, menteri di E5, kuda di kuda di C6
F6 ya, kuda di F6, menteri di E5, raja di E8, raja di H8 ya. Jadi silakan mencoba dua langkah checkmate. Oke ya. Setelah ini saya kasih untuk kawan-kawan catur problem tiga langkah eh, mematikan ya, putih tiga langkah mematikan hitam ya. Oke, saya kasih bentuk problemnya. Oke, ini problem kawan-kawan catur ya. Jadi putih mematikan hitam dalam waktu tiga langkah ya. Mari saya sebutkan dulu ya untuk putih ya. Tentunya untuk putih ya, rajanya posisi di E1, benteng di H1, benteng di A1 tetap ya. Setelah itu gajah di C1 ya. Setelah itu kuda di C3, kuda lagi di E5, menteri di F5, gajah di B5, pionnya ya sekarang ya, pion A4, alfa 4, bravo 2, B2, F2, G2, H2 ya. Ah, sekarang putih sudah, sekarang waktu hitam ya. Hitam raja di E7, menteri di D8, gajah di F8, benteng di H8, kuda di B8, benteng di A8, kuda di D6, pion hitam di D4. Ya, pion-pion hitam di D4, pion E6 ada lagi, pion F7, pion G7, pion H7, pion B7, pion A7 ya. Oke ya, paham ya, sudah dicatat ya untuk difabel ya. Oke ya, kalau suka ini silahkan mencoba ya. Tiga langkah checkmate, hitam dimatikan waktu dengan putih tiga langkah. Demikianlah pembelajaran dari kami. Jadi problemnya itu ada 10 diagram, untuk junior itu 6 diagram, made in one dan made in two 3 diagram aja, dan untuk kawan-kawan catur satu diagram aja ya untuk pembelajaran. Jadi biar tidak jenuh dengan pembukaan atau tidak jenuh dengan ending-ending ya, mungkin ini yang bisa akan untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.